Om Swastiastu, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang bagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas materi mengenai etika dalam kantor akuntan publik yang diampu oleh Bapak dosen Ketut Sunarwijaya, SEMSI. Nah, sebelum memulai materi, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman saya, yaitu Nimade Elsa Cipta Dewi, nomor absen 24, dan saya sendiri, Nimade Karisma Indiani, nomor absen 25. Nah, sebelumnya ada pun beberapa submateri yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, etika bisnis kantor akuntan publik. Yang kedua yaitu contoh praktek dalam kantor akuntan publik. Dan yang ketiga yaitu krisis dalam profesi akuntansi. Yang keempat yaitu artikel terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam kantor akuntan publik. Nah, baik, langsung saja untuk materi pertama di sini mengenai etika bisnis dalam kantor akuntan publik akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, etika profesionalisme ini memiliki tujuan utama bagi organisasi, yaitu untuk mengatur perilaku para anggotanya agar menjalankan tugas-tugasnya dengan praktik profesional. Nah, di Indonesia, bagi akuntan, praktik profesional ini dikenal sebagai kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bersama dengan NPA dan juga SPAP. Nah, kantor akuntan publik merupakan tempat di mana jasa disediakan oleh profesi akuntan berdasarkan standar peraturan akuntan publik. Nah, selanjutnya yaitu prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari 8 hal. Nah, 8 hal tersebut diantaranya: yang pertama, tanggung jawab profesi, yaitu setiap anggotanya harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Yang kedua, yaitu kepentingan publik, jadi setiap anggota harus bertindak dalam pelayanan kepentingan publik, menjaga kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga yaitu integritas, jadi setiap anggota harus memiliki rasa tanggung jawab dengan integritas yang setinggi mungkin untuk memelihara dan menjaga kepercayaan publik. Yang keempat yaitu objektivitas, jadi setiap anggota harus menjaga objektivitasnya agar bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajibannya. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian. Jadi setiap anggota melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh hati-hati, kompetensi, ketekunan, serta memastikan bahwa klien menerima manfaat dari jasa yang mereka berikan. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Jadi setiap anggota harus menjaga informasi yang mereka dapat dalam melakukan jasanya dan tidak memakai maupun mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Jadi setiap anggota harus berperilaku konsisten dalam menjaga reputasi profesi yang baik. Yang kedelapan yaitu standar teknis. Jadi setiap anggota dalam melaksanakan jasanya sesuai dengan standar teknis yang berlaku dan yang relevan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh praktek dalam kantor akuntan publik. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik atau KAP merupakan badan usaha yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Nah, kantor akuntan publik bergerak di bidang jasa yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu jasa atestasi dan jasa non-atestasi. Nah, yang pertama yaitu jasa atestasi, yaitu jasa penjaminan yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak independen dan kompeten terkait suatu pernyataan atau permasalahan. Nah, contoh dari jasa atestasi ini yang pertama yaitu audit.
Nah, audit dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai kelayakan penyajian laporan keuangan klien berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu review. Review adalah penilaian atas pembukuan dan catatan klien berdasarkan hasil analisis tertentu seperti perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan perhitungan rasio keuangan. Yang ketiga yaitu kompilasi. Nah, kompilasi ini melibatkan penyajian laporan keuangan beserta catatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dengan persetujuan antara akuntan dan manajemen atau pemilik perusahaan. Nah, yang kedua yaitu jasa non-atestasi. Nah, jasa non-atestasi ini di mana akuntan publik tidak memberikan opini, keyakinan negatif, serta opini pribadi. Nah, contohnya yang pertama seperti internal audit. Internal audit ini adalah penilaian independen di dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi organisasi. Yang kedua yaitu desain internal control. Desain internal control ini melibatkan penyusunan sistem, peraturan, prosedur, dan praktik perusahaan untuk mendeteksi atau mencegah kesalahan. Dan yang ketiga yaitu perpajakan. Jasa perpajakan mencakup jasa konsultasi, perencanaan, perhitungan, dan penyetoran pajak. Nah, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Elsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai krisis dalam profesi akuntansi. Krisis dalam profesi akuntansi merupakan kondisi di mana profesi akuntansi mengalami penurunan kepercayaan, kredibilitas, reputasi dari masyarakat, klien, dan pemangku kepentingan lainnya akibat adanya kasus-kasus manipulasi, kecurangan, atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan atau auditor. Krisis dalam profesi akuntansi ini dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan akuntansi, bisnis, dan perekonomian secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis dalam profesi akuntansi. Di antaranya yang pertama, tekanan pasar. Tekanan pasar dan persaingan yang tinggi membuat akuntan atau auditor ini mengorbankan kualitas dan independensi audit demi mempertahankan klien atau meningkatkan pendapatan. Yang kedua, konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara akuntan atau auditor dengan klien, terutama jika akuntan atau auditor juga memberikan jasa konsultasi, penasehatan, atau lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas audit. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang efektif dari pihak berwenang seperti otoritas standar akuntansi, asosiasi profesi, atau badan pengawas pasar modal yang dapat menjamin ketaatan dan kepatuhan akuntan atau auditor terhadap kode etik dan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, rendahnya kesadaran. Rendahnya kesadaran terhadap tanggung jawab etis dari akuntan atau auditor yang dapat membuat akuntan atau auditor ini lebih mementingkan kepentingan pribadi, organisasi atau klien daripada kepentingan publik dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya yakni mengenai artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dalam kantor akuntan publik, di mana kelompok kami mengambil artikel dengan judul Dampak kode etik pada pengaruh filosofi etis dan intensitas etis terhadap pengambilan keputusan etis akuntan publik yang ditulis oleh Suryadi Winata dan Komsyah tahun 2017. Adapun latar belakang dan tujuan dari penelitian ini yakni tugas akuntan yang selalu berhubungan dengan permasalahan etis dalam integritas yang tinggi dalam setiap bidang, dan tugas akuntansi menggambarkan bahwa permasalahan etika pada bidang akuntansi mempunyai kemiripan dengan masalah pengambilan keputusan etis atau ethical decision making oleh auditor, akuntan manajemen, dan akuntan praktisi pajak. Pentingnya perilaku etis dalam profesi akuntansi ini mengingat akuntan sering menghadapi dilema etis dalam pekerjaannya. Adapun hasil dari penelitian yang kami bahas, yakni hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik ini memiliki dampak positif terhadap pertimbangan etis, khususnya dalam situasi yang memiliki intensitas etis yang tinggi.
Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai panduan untuk perilaku etis, tetapi juga sebagai alat disipliner bagi mereka yang melanggarnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya etis dalam organisasi dan pelatihan etis yang dijalani oleh akuntan profesional senior memperkuat kemampuan mereka untuk membuat keputusan etis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekianlah pemaparan dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Nah, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Untuk menutup presentasi, kami tutup dengan para Santi. Om Santi.